ulang teman-teman, salam dan bahagia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan dari fungsi trigonometri. Seperti kita ketahui bersama, ada 6 fungsi dasar trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan simak video selengkapnya. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 6 turunan fungsi trigonometri. Yang pertama untuk fungsi sinus. Fx sama dengan sin x, fx plus h sama dengan sin x plus h. Kita akan menggunakan definisi turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h kurang fx per h. Itu adalah definisi turunan. Maka kita ganti f-nya dengan sin. Limit h menuju 0 dari sin x plus h kurang sin x per h. Kita akan mendapatkan di langkah selanjutnya itu bentuk seperti ini. Jika sin a plus b, maka nilainya adalah sin x kali cos b ditambah cos a kali sin b. Jadi itu adalah bentuk seperti ini. Per h. Maka limit h menuju 0 dari sin x cos h kurang sin x plus cos x kali sin h per h. Maka kita lihat di sini. Untuk nilai dari sin h ini di sini kita kali 1. Ya, untuk nilai dari cos h di sini kita kali 1. Maka untuk nilai sinus x kita taruh di depan. Cos h dari nilai ini minus sin x kali sin h kali 1 kali dengan minus sin x, maka hasilnya adalah minus 1. Sinus kali sinus habis dikali 1 yaitu minus 1. Maka dapat kita tulis sin x kali cos h kurang 1 ditambah cos x kali sin h per h. Maka kita akan jabarkan menjadi limit h menuju 0 dari sinus x kali cos h kurang 1 per h. Kita masing-masing kita samakan penyebutnya. Plus cos x kali sin h per h. Ini kita kalau ketahui bersama jika sin a per a itu nilainya adalah 1. Jadi sinus x ini kita tulis di depan limit menjadi sinus x kali limit h menuju 0 dari cos h kurang 1 per h ditambah cos x kali limit h menuju 0 dari sinus h per h. Sinus x tetap nilai dari cos h kurang 1 per h itu adalah 0. Ditambah cos x tetap nilai dari limit h menuju 0 dari sin h per h adalah 1. Maka sinus x kali 0 sama dengan 0. Ditambah cos x dikali 1 yaitu cos x. Maka untuk turunan dari sinus x adalah cos x atau cosinus x. Selanjutnya, untuk pembuktian turunan fungsi kosinus, fx sama dengan cos x, maka fx plus h sama dengan cos x plus h. Kita menggunakan definisi turunan. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx plus h kurang fx per h. Jadi untuk f kita ganti dengan cos. Limit h menuju 0 dari cos x plus h kurang cos x per h. Limit h menuju 0 cos x kali cos h kurang sin x kali sin h kurang cos x per h. Bentuk seperti ini didapat dari rumus sin a kurang b sama dengan sin a kali cos b dikurangi cos a kali sin b, atau cos a kurang cos b sama dengan cos a kali cos b dikurangi sin a kali sin b. Jadi itu adalah bentuk yang telah kita pelajari sebelumnya. Maka kita urutkan limit h menuju 0 dari cos x kali cos h kurang cos x kurang sin x kali sin h per h. Jadi untuk nilai cos x kita keluarkan. Di sini ada cos h kurang cos x.
Ya, cos H kurang cos X. Cos X kita kali dengan 1, maka cos H kurang minus 1. Kurang sin X kali sin H per H. Jadi bentuk ini dapat kita tuliskan limit H menuju 0 cos X kali cos H kurang 1 per H kurang sin X kali sin H per H. Maka untuk cos kita tulis di depan limit menjadi cos X kali limit H menuju 0 dari cos H kurang 1 per H dikurangi sin X kali limit H menuju 0 dari sin H per H. Cos X nilai dari limit H menuju 0 cos H kurang 1 per H adalah 0 dikurangi sin X dikali 1 nilai dari limit H menuju 0 sin H per H. Maka cos X kali 0 sama dengan 0 dikali minus sin X kali 1, maka turunan dari cos X sama dengan minus sin X. Selanjutnya untuk turunan fungsi tangen, di sini saya akan menggunakan bentuk pembagian. Di sini fx sama dengan tan x sama juga dengan sin x per cos x. Kita misalkan u sama dengan sin x, maka u aksen sama dengan cos x. V sama dengan cos x, maka V aksen sama dengan minus sin x. Maka kita akan memperoleh f aksen x sama dengan U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Jadi kita masukkan nilai dari U aksen, V, U, dan V aksen. Sama dengan cos X kali cos X kurang sin X kali minus sin X per cos kuadrat X. Di mana cos X adalah nilai U. Maksud saya di mana cos X adalah nilai U aksen kali dengan nilai V adalah cos dikurangi sin X adalah nilai U dan minus sin X adalah nilai V aksen per dengan V kuadrat cos kuadrat X sama dengan kita kali cos kali cos yaitu cos kuadrat X ditambah bentuk ini kita jumlahkan menjadi sin kuadrat X per cos kuadrat X. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu nilainya 1. Itu adalah aturan identitas trigonometri. Maka dapat kita tuliskan 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X itu sama dengan sekan. Jadi apabila 1 per cos kuadrat X maka akan menjadi sekan kuadrat X. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan tan X adalah f aksen X sama dengan sekan kuadrat X. Yang berikut untuk turunan fungsi kosekan. Di sini fx sama dengan kosekan X sama juga dengan 1 per sin X. Saya akan juga menggunakan aturan hasil bagi dalam turunan untuk menentukan f aksen X. Kita misalkan 1 sebagai U dan sin X sebagai V. Maka U aksen sama dengan 0 dan V aksen sama dengan cos X. Kita akan memperoleh F aksen X sama dengan U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Perlu juga kita mengingat bahwa cos X per sin X itu sama dengan kotangen X dan 1 per sin X sama dengan kosekan. Jadi kita telah memperoleh F aksen X sama dengan U aksen V kurang UV aksen per V kuadrat. Nilai dari U aksen 0, nilai dari V sin X, nilai dari U1 dan nilai dari V aksen adalah cos X. Kita masukkan nilainya menggunakan rumus yang telah kita peroleh. 0 kali sin X dikurangi 1 kali cos X per sin kuadrat X. Maka akan kita dapat bentuk minus cos X per sin X dikali 1 per sin X. Jadi yang telah saya bilang tadi cos X per sin X itu sama juga dengan kotangen. Maka nilainya adalah minus kotangen X dan 1 per sin X sama dengan kosekan. Jadi untuk turunannya adalah minus kotangen X kali kosekan X. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan kosekan adalah f aksen X sama dengan minus kotangen X kali kosekan X atau minus kosekan X kali kotangen X. Yang berikut untuk turunan fungsi sekan.
fx sama dengan sekan sama juga dengan 1 per cos x. Kita gunakan aturan hasil bagi dalam turunan untuk menentukan f aksen x. Kita misalkan u sama dengan 1, v sama dengan cos, maka u aksen sama dengan 0, dan v aksen sama dengan minus sin x. Kita akan memperoleh f aksen x sama dengan u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat. 0 kali cos x kurang 1 kurang sin x per cos kuadrat x. Maka kita akan mendapat hasil sin x per cos x kali 1 per cos x. Sin x per cos x itu sama juga dengan tan x. Dan untuk 1 per cos x itu sama dengan sekan x. Jadi dapat kita tulis sama dengan tan x kali sekan x. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan sekan x adalah f aksen x sama dengan tan x kali sekan x, atau f aksen x sama dengan sekan x kali tan x. Jadi itu adalah turunan untuk fungsi sekan. Yang terakhir adalah turunan fungsi kotangen. Fungsi kotangen memiliki bentuk fx sama dengan kotangen x sama dengan cos x per sin x. Kita akan gunakan aturan hasil bagi dalam turunan untuk menentukan f aksen x. Kita misalkan u sebagai cos x dan v sebagai sin x, maka u aksen sebagai minus sin x dan v aksen sebagai cos x. Maka kita akan memperoleh f aksen x sama dengan u aksen v kurang u v aksen per v kuadrat. Maka kita akan melanjutkan dan kita akan memasukkan semua nilai yang telah kita peroleh tadi. Minus sin x kali sin x kurang cos x kali cos x per sin kuadrat x sama dengan minus sin x kali sin x minus sin kuadrat x kurang cos kali cos x kali cos x cos kuadrat x per sin kuadrat x. Maka kita akan operasikan selanjutnya menjadi minus sin kuadrat x tambah cos kuadrat x per sin kuadrat x. Jadi untuk nilai dari sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1 per sin x. Jadi karena di situ ada dikuadratkan sehingga menjadi minus 1 per sin x dikuadratkan. Jadi untuk 1 per sin x itu sama dengan kosekan. Maka dapat kita tentukan atau kita simpulkan turunan pertama dari fx sama dengan kotangen x adalah f aksen x sama dengan minus kosekan kuadrat x. Yang terakhir, perluasan rumus turunan fungsi trigonometri. Ada dua, yaitu trigonometri pertama dan trigonometri kedua. Untuk yang pertama, misalkan u merupakan fungsi yang bisa diturunkan terhadap x, di mana u aksen yaitu turunan u terhadap x. Maka rumus turunannya akan menjadi seperti ini. Ada 6 turunan. Misalkan fx sama dengan sin u, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan cos u kali u aksen. Yang kedua, perluasan rumus turunan fungsi trigonometri kedua. Misalkan variabel sudut trigonometrinya ax plus b, di mana a dan b yaitu merupakan bilangan real dengan a tidak sama dengan 0. Maka turunan fungsi trigonometrinya yaitu jika fx sama dengan sin ax plus b, maka f aksen x sama dengan a cos ax plus b. Ada 6 turunan fungsi trigonometri kedua. Demikian penjelasan materi tentang turunan fungsi dasar trigonometri dari saya. Kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, salam dan bahagia.